Selamat pagi, semangat pagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah 3 minggu berturut-turut kita membahas kisah para nabi, yakni Yesaya, Yeremia, dan Yehezkiel. Hari ini kita akan disapa dari kisah Daniel, salah satu tokoh perjanjian lama yang cukup hits karena keberaniannya masuk ke gua singa. Daniel dikenal sebagai seorang yang memegang teguh prinsip dan komitmennya. Ketika usianya kurang lebih 80 tahun, ia dipaksa untuk menyembah patung Darius. Daniel setia kepada Allah, dan ia berani menerima resiko dan pilihannya. Kesetiaan Daniel pada perkara yang besar membuat Daniel pada akhirnya berhasil memperkenalkan Allah kepada Raja Darius. Bukan hanya itu, Daniel juga berhasil memperkenalkan Allah kepada kita di masa kini. Namun, di balik kisah kesetiaan Daniel dalam perkara yang besar itu, ia sesungguhnya sudah setia pada Tuhan dari perkara-perkara yang kecil. Mari kita mundur sejenak ke masa muda Daniel. Sejak muda, Daniel dibuang dari Yerusalem ke Babel pada kelompok pembuangan pertama. Daniel termasuk keturunan bangsawan yang terpilih untuk dididik dan dilatih agar tunduk dan bekerja kepada Raja Babel. Sebagai orang-orang pilihan yang akan menjadi orang-orang penting di Babel, maka bukan hanya kepintaran yang diutamakan, tetapi juga bentuk tubuh yang gagah dan berwibawa. Kita semua tahu kisah ini. Daniel dan 3 temannya diminta untuk memakan makanan yang juga disantap oleh raja. Namun makanan itu adalah makanan yang najis bagi Daniel dan kaumnya. Singkat cerita, Daniel diizinkan memakan sayur dan buah-buahan. Asalkan Daniel dan teman-temannya berhasil membuktikan kalau mereka bisa lebih gagah dari yang lain. Akhirnya, bukan hanya bentuk tubuh yang gagah dan berwibawa, Daniel dan teman-temannya juga menjadi lebih pintar dari yang lainnya. Kesetiaan Daniel tidak dimulai dari hal-hal yang besar, seperti masuk ke gua singa. Namun dimulai dari kesetiaan pada hal-hal kecil, bahkan pada persoalan makanan yang sehat. Mungkin kita pernah berpikir, tidak mungkin aku bisa menjadi seperti Daniel yang masuk ke gua singa untuk membuktikan imanku. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daniel masuk ke gua singa bukan untuk membuktikan imannya, namun karena ia diseret oleh keadaan. Keadaan yang memaksanya untuk menerima risiko dari pilihannya. Ia memilih untuk taat kepada Tuhan, sehingga ia harus masuk ke gua singa. Keadaan kita mungkin sudah sangat berbeda dengan Daniel. Tapi tak bisa dipungkiri, kita juga mungkin terseret dalam keadaan di luar dugaan kita. Hari demi hari kita mendengar kasus COVID, perdebatan pro dan kontra tentang vaksin, kesedihan karena kehilangan, ketidakpastian akan masa depan, keluarga yang sakit namun tidak bisa dikunjungi. Kita diseret dalam situasi yang tidak terduga, sama seperti Daniel. Kita sama-sama masuk ke masa-masa di luar dugaan. Ketika mengalami keadaan yang tak terduga, jangan takut. Karena bukan tentang sebesar apa persoalan yang kita hadapi, tetapi tentang dengan siapa kita berjalan. Bukan tentang sebesar apa singa-singa yang di hadapan Daniel, tetapi dengan siapa ia menyerahkan dirinya. Tetaplah berjalan bersama Tuhan. Baik itu ketika kita bertemu dengan persoalan yang kecil, atau pada persoalan yang besar sekalipun.
Daniel yang kuat dan berani muncul karena ia mengandalkan Tuhan dalam setiap perkaranya. Mari, berjalanlah bersama Tuhan dalam setiap perkara. Amin. Tuhan menemani kita.